Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang integral parsial. Nah, sebelum kita membahas integral parsial, kita akan coba menurunkan formula turunan sedemikian hingga memperoleh formula integral parsial. Nah, kita tahu bersama bahwa Y sama dengan U dikali V. Ini adalah bentuk perkalian turunan, dan kalau ditanya turunannya, ini adalah dy per dx sama dengan v dikali du per dx tambah u dikali dv per dx. Atau kalau dalam model lain bisa ditulis y sama dengan u aksen v tambah v aksen u, boleh ya. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba mengalinya dengan dx. Nah, artinya kita akan coba menghilangkan penyebutnya, berarti ini secara keseluruhan habis ya, menjadi dy sama dengan u du v du tambah u dv gitu ya. Nah, kemudian ini kita biarkan, yang ini kita geser ke kiri, jadi dy dikurang v du ya, dy dikurang v du. Jadi ini yang di depannya. Oke. Kemudian kedua ruas kita coba integralkan, kita berikan integral, kita berikan integral, kita berikan integral. Nah, ini tetap ya. Nah, kemudian di sini ada integral, ada turunan. Artinya kalau ada integral, ada y aksen sama dengan, berarti ini kan ada berlawanan ya. Artinya ada di integral turunan maka menghasilkan y gitu ya. Ini menghasilkan y. Nah, di sini nilai y itu kan sama dengan u dikali v, maka kita substitusikan ya. Integral u dv ini dia menjadi u dikali v, kita peroleh dari sini, dikurang integral v du sama ya. Jadi formula ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari persoalan-persoalan terkhusus untuk persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi sedemikian hingga bisa diselesaikan dengan integral parsial. Baik, di sini ada contoh soal integral parsial ya. Tentukan integral x sin x dx. Nah, di sini ada langkah penyelesaiannya. Kita misalkan bahwa u itu adalah x, berarti ini adalah u gitu. Kemudian dv-nya ya, berarti dv-nya ini ya sin x, ini dv-nya sin x dx. Maka turunan du, turunan x dx ya, di sini satu ya, nggak usah ditulis ya. Kemudian ini kita integralin ini supaya menjadi v gitu. Maka integral dari sin x itu adalah min cos x gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam formula integral parsialnya. Integral u dv itu sama dengan u dikali v dikurang integral v du. U-nya itu sendiri adalah x gitu ya. U-nya sendiri itu adalah x. Kemudian v-nya itu adalah ini ya, ini adalah v-nya min cos x gitu, dikurang ya, v-nya itu min cos x ya, ini dia. Oke, du-nya itu dx ya, du-nya itu dx gitu ya. Nah, kemudian tinggal mengalikan saja ya, berarti ini tinggal kalikan aja, min cos x, min x cos x plus ini negatif, cuma negatif positif, kemudian integral cos x dx. Nah, integral cos x itu sama dengan sin x, ini tetap selesai gitu ya, mudah ya. Kemudian ada cara kedua yang mempermudah kita untuk menyelesaikan permasalahan integral parsial gitu ya. Nah,
Caranya dalam bentuk tabel, yang pertama posisi X itu yang di sini ya, X kita letakkan di posisi sebelah kiri, kemudian sin X nya kita letakkan di posisi sebelah kanan, dalam artian bahwa yang sebelah kiri ini kita turunkan, yang sebelah kanan ini kita integralkan. Maka X turunannya 1, diturunkan kembali 0. Kemudian sin X diturunkan min cos X, ya kan, min cos X. Cos X bukan diturunkan ya, diintegralin ya. Sin X diintegralkan min cos X. Kemudian integral dari cos sin, karena di sini ada min jadi min sin gitu ya. Nah, dan ingat tandanya ini plus minus dan seterusnya sampai nanti titik nolnya gitu ya. Nah, setelah itu kita cukup kalikan aja X dikali min cos X, ini hasilnya ya. Nah, kemudian 1 kali negatif sin positif. Iya, selesai. Oke ya. Berarti H halal. Gitu ya. Oke, itu contoh pertama. Nah, contoh kedua kita akan lihat. Ada integral X kuadrat dengan cos dikali ya, cos 2x dx. Nah, kita misalkan dulu ya. U-nya itu tetap ya yang di sini ya, tergantung ya. Mana yang lebih mudah ya, berarti U-nya itu sama dengan X pangkat 2. Maka turunan di U adalah 2x dx. Kemudian ini menjadi dv, itu sama dengan cos 2x dx. V-nya berarti ini kita integralin ya. Integral cos 2x itu sama dengan setengah sin 2x ya, cos integralnya sin ya. Kalau sin turunannya cos gitu ya. Ingat ya. Nah, ini nah, misalnya di sini ada cos 2x ya. Kalau cos 4x gimana nih? Maka tuh integralnya menjadi 1/4 sin 4x gitu ya. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian kita coba mensubstitusikan pada semua nilai yang ada ke dalam formulanya. U-nya kita peroleh di sini, U-nya itu sama dengan X kuadrat, ini dia. Kemudian V-nya itu setengah sin 2x, setengah sin 2x, gitu ya. Dikurang integral V itu adalah ini ya, setengah sin 2x, setengah sin 2x. Nah, kemudian dx, nilai dx nya berapa nanti dx nya itu? Dx nya ini ya, nah, atau ini jangan dx pak, du aja nih ya, du sama dengan 2x dx, 2x dx gitu ya, supaya nggak bingung. Nah, kemudian di sini tinggal kita kalikan aja ya, setengah x kuadrat sin 2x, ini dia tetap. Kemudian x sin 2x dx gitu. Nah, posisi di sini 2 dikali setengah kan habis ya. Itu ya, tinggal sisanya x sin 2x dx gitu ya. Nah, posisi di sini kan masih dalam bentuk perkalian, jadi belum bisa kita integralkan secara langsung gitu. Jadi kita harus menggunakan cara yang sama seperti formula ini gitu ya. Jadi kita integralin lagi. Tapi kalau nanti pangkatnya di sini pangkat 3, 4 dan seterusnya, tentu ini akan memperpanjang penyelesaiannya gitu. Jadi kita gunakan cara kedua untuk mempercepat proses penyelesaiannya ya. Nah, coba perhatikan cara yang kedua ini. Sama seperti tadi, bahwa yang ini kita letak di ruas kiri, kemudian yang cos 2x kita letakkan di ruas kanan. Berarti yang kiri itu diturunin, yang kanan itu diintegralkan.
turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 2X 2, turunan dari 2 0, selesai. Kemudian cos 2X integralnya itu setengah sin 2X gitu ya. Cos 2X ini kalau diintegralin sama dengan setengah kembali kita buat ini. Kalau diintegralkan, integral cos 2X sama dengan, kalau diintegralkan menjadi setengah sin 2X gitu ya. Ini kalau diintegralkan balik gitu ya, integralkan balik berarti di sini lagi setengah, ini jadi setengah lagi kali setengah, sin jadi min cos ya. Jadi kita buat negatif cos 2X, maka menjadi ini kali ya, ini min, jadi min seperempat gitu ya. Nah kemudian ini min seperempat cos 2X diintegralin lagi, berarti menjadi min seperempat dikali setengah ya, setengah cos jadi sin ya, sin 2X, maaf sin 2X gitu ya, sin 2X, kita buat sin 2X, oh sin 2X gitu, Allahu Akbar, maaf ya. Jadi sin 2X ya, jadi ini seperempat kali setengah min seperdelapan sin 2X gitu ya. Gitu ya, itu prosesnya. Kemudian ingat, untuk proses penyelesaiannya positif negatif dan seterusnya. X kuadrat dikali setengah sin 2X, maka menjadi, kita langsung kemari ya, langsung kemari setengah X kuadrat sin 2X gitu ya. 2X kali seperempat, ini negatif kali negatif positif ya, positif. 2X sama seperempat setengah ya, sama-sama bagi 2 1 setengah, ini dia cos 2X. Kemudian 2 dikali seperlapan, seperempat ya, ini negatif jadi dikurang seperempat sin 2X gitu ya. Itu mudah ya. Baik, selanjutnya untuk formula untuk contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga ini nggak jauh beda dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Di sini kita peroleh untuk persoalannya itu X dengan 4X pangkat 5. Kita langsung menggunakan formula keduanya ya, supaya lebih cepat. Yang pertama yang sebelah kiri diturunin, sebelah kanan diintegralkan. Berarti ini X kemari ya, X 1 0, oke cakep. Kemudian yang ini ya, kenapa bisa langsung nilainya 1/24 integralnya, berarti kita pakai integral substitusi ini ya. Untuk substitusi misalnya begini, ini misalnya kita U nya itu kan 4X kurang 4, berarti DU nya sama dengan 4 DX. Kalau ditanya DX nya berapa ini, DU per 4 gitu ya. Nah kemudian yang ditanyakan integral daripada U pangkat 5. Nah ini ada DX nya gitu ya, jangan lupa DX nya, dan DX nya ada nih, yang kita nggak tulis ya. Nah integral U pangkat 5 berapa itu? Integral U pangkat 5 adalah 1/6 U pangkat 6. DX nya itu ini ya, DU per 4. Jadi 1/6 kali 1/4, jadi 1/2 4 U pangkat 6 DU plus D gitu ya. U nya ini adalah
kita buat 1/24, U nya itu ini ya, misalkan tadi ya, 4x kurang 4 pangkat 6 ya, plus D gitu ya. Jadi ini adalah ini gitu ya. Nah, demikian juga 1/24 dikali 1/28, ini 1/24 nya dari sini. Nah 1/28 juga dengan integral substitusi sedemikian hingga dapat nanti nilai 1/28. Jadi caranya juga sama nih ya, plus, negatif, plus, dan seterusnya. Ini dia. Oke. Kemudian maaf agak sensitif ini ya. 1 kali 1/24 ini dia. Jadi 1/24 dikali 1/28 hasilnya 1/672, 4x kurang 4 pangkat 7 tambah C. Oke ya. Jadi halal. Oke. Baik, terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.